Puji Tuhan, katakan bersama saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Aku berdoa semoga saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Nah, saudara dan saya harus menghilangkan ide bahwa pengampunan atas semua dosa adalah ajaran dasar. Nah, sekarang pikirkanlah tentang ini. Jika benar-benar adalah ajaran dasar, mengapa masih begitu banyak orang percaya yang gagal dan kalah? Karena mereka tidak mengerti. Kuasa Injil adalah menjalani kehidupan setiap saat Anda bangun dengan memiliki keyakinan bahwa semua dosa-dosa Anda telah diampuni, bahwa saudara dan saya telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Nah, Alkitab mengatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama betapa berkuasanya Injil Yesus Kristus jika diberitakan. Betapa berkuasanya Injil pengampunan dosa jika diberitakan. Kita akan lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 10. Kita lihat sama-sama. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Amin. Nah, sekarang perhatikanlah bagaimana Roh Kudus menggambarkan orang ini. Yang pertama, lemah kakinya. Yang kedua, lumpuh sejak dilahirkan. Yang ketiga, belum pernah dapat berjalan. Nah, Roh Kudus menggunakan ketiga gambaran berbeda ini untuk menegaskan bahwa orang ini tidak dapat berjalan dan sedang menghadapi suatu masalah yang tampaknya mustahil diatasi. Tetapi ketika dia mendengarkan Paulus berbicara, dengan kata lain ketika dia mendengarkan Paulus sedang berkhotbah, orang ini dipenuhi iman untuk disembuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana orang ini dapat dipenuhi dengan iman untuk disembuhkan? Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Orang di Listra ini menjadi dipenuhi dengan iman ketika dia mendengarkan firman dari Kristus. Nah, sekarang apa artinya mendengarkan firman Kristus? Mendengarkan firman Kristus adalah mendengarkan pemberitaan dan pengajaran yang telah disaring di dalam perjanjian baru kasih karunia dan karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Pemberitaan yang mengungkapkan betapa Tuhan sangat mengasihimu, sangat mencintaimu, bahwa Dia telah mengampunimu dari semua dosa-dosamu ketika Anda percaya kepadanya. Amin. Nah, sekarang perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Tidak ada iman timbul saat Anda mendengarkan hukum Taurat diberitakan. Sekali lagi saya katakan, iman tidak diberikan saat Anda mendengarkan hukum Taurat diberitakan. Yang ada hanya ketakutan, rasa bersalah, dan penghukuman. Iman hanya timbul ketika Anda mendengarkan firman Kristus saja. Tidak ada campuran. Kadang-kadang hukum Taurat, kadang-kadang kasih karunia. No, tidak ada campuran. Kasih karunia tidak bisa berdampingan dengan hukum Taurat. Karena akan meleburkan semuanya dan kita akan kehilangan kedua-duanya. Dan yang paling parahnya lagi, Yesus
tidak ada efeknya dalam kehidupan kita. Wow. Iman hanya timbul ketika saudara dan saya mendengarkan firman Kristus. Firman yang berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Nah, saudara dan saya dapat berkhotbah dari Kejadian sampai Wahyu dari perspektif Yesus Kristus dan kasih karunia. Lagi pula, Kristus tersembunyi di dalam perjanjian lama dan diungkapkan di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama, Anda akan menemukan gambaran Kristus, misalnya dalam kelima persembahan korban di imamat, kemudian kemah suci Musa, kemudian pakaian imam besar. Tetapi diperlukan perjanjian baru untuk menghadirkan Kristus. Baru saat Kristus diberitakan, iman diberikan. Haleluya. Amin. Nah, mari kita kembali kepada orang yang di Listra tadi. Nah, apakah yang diberitakan Paulus yang begitu penuh dengan kuasa, yang memberikan iman yang begitu besar kepada orang ini sehingga dapat mempercayai kesembuhan di saat keadaan yang mustahil, di saat keadaan yang tidak ada harapan lagi? Nah, mungkin saudara berkata, ya saya kira Paulus sedang memberitakan kesembuhan ilahi. Oke, mari kita kembali ke dalam Alkitab. Alkitab hanya mengatakan Paulus sedang memberitakan Injil di Listra. Alkitab tidak mengatakan Paulus sedang memberitakan kesembuhan ilahi. Jangan salah paham, memang ada waktunya untuk memberitakan kesembuhan ilahi. Tetapi iman untuk sembuh tidak hanya timbul saat Anda mendengarkan pengajaran tentang kesembuhan ilahi. Iman untuk sembuh dapat juga timbul saat Anda mendengarkan Injil saja. Amin. Nah, sekarang Injil yang seperti apa yang Paulus beritakan yang begitu penuh dengan kuasa, yang memberikan iman yang begitu besar kepada orang yang di Listra ini? Kita lihat sama-sama, kita undur di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kita lihat sama-sama, kita perhatikan inti dari Injil yang Paulus beritakan. Kita lihat sama-sama. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, kuasa Injil yang diberitakan Paulus intinya ditemukan di dalam pengampunan atas semua dosa-dosa saudara dan saya, berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, tidak ada persyaratan lain bagi pengampunan atas semua dosa. Di dalam perjanjian lama didasarkan pembenaran karena perbuatan, kepatuhan terhadap hukum Taurat. Saudara harus berbuat baik untuk memperoleh pengampunan dosa. Tetapi di bawah perjanjian baru, kasih karunia didasarkan sepenuhnya pada pembenaran karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Dapatkah Anda melihat perbedaan radikalnya? Jadi tuntutannya bukan kepada Anda lagi, tetapi kepada Kristus. Kabar baiknya hari ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosanya telah diampuni dan dibenarkan sepenuhnya. Haleluya. Amin. Nah, saya dapat membayangkan bagaimana orang di Listra ini menanggapi ketika Paulus berkata bahwa ia dibenarkan sepenuhnya jika ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat dia mendengarkan Paulus sedang berkhotbah tentang kabar baik Kristus, iman timbul dan memenuhi hatinya.
Dan mungkin dengan air mata yang bercucuran, orang di Listra ini memalingkan wajahnya dari kakinya yang lumpuh dan menolak setiap pemikiran bahwa ia telah lumpuh sejak dilahirkan karena ia telah dihukum atas dosa-dosa orang tuanya. Mungkin dengan terseduh-seduh, ia berbisik, "Aku percaya." Dan saat itu juga ia mendengarkan suara nyaring berkata, "Berdirilah tegak di atas kedua kakimu." Itulah Paulus yang memerintahkannya. Dan sebelum ada waktunya untuk ragu, ia telah menyadari dirinya sendiri, telah melonjak di atas kakinya dengan sukacita. Dan untuk pertama kalinya seumur hidupnya, ia dapat berjalan. Wow, kasih karunia yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang perhatikan bahwa Paulus tidak menumpangkan tangan kepada orang ini untuk disembuhkan. Tidak ada undangan ke altar untuk orang-orang disembuhkan. Iman untuk sembuh hanya ditemukan ketika saudara dan saya mendengarkan Injil Yesus Kristus, mendengarkan firman Kristus, firman yang berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Amin. Nah, saya mau tutup dengan ini. Saya mau ajak kita semua, mari di hari-hari ini kita semua mendengarkan firman Kristus. Mendengarkan firman yang berfokus kepada Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Amin. Karena itulah kekuatan kita setiap hari. Alkitab dengan jelas mengatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Tetap mendengarkan firman Kristus. Amin. Nah, buat saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari berdoa sama-sama dan ikuti kata-kata doa saya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengasihiku. Terima kasih Engkau telah mati untukku di atas kayu salib. Engkau telah mengampuni semua dosa-dosaku. Darahmu yang tercurah di atas kayu salib telah membersihkan, telah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Dosa masa lalu, kini, masa yang akan datang, semuanya sudah diampuni. Aku percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mati untuk dosa-dosaku. Engkau bangkit untuk kebenaranku. Engkau naik di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembelaku, sebagai kebenaranku. Dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus dengan karyamu yang sempurna di atas kayu salib. Engkau menjadikan aku anakmu yang paling Engkau kasihi. Dan surga adalah rumahku. Dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus dengan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah mengaruniakan aku kehidupan kekal dan telah mengisi hari-hariku dengan sukacita, damai, sejahtera-Mu, keutuhan, kelimpahan, penyediaan, perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat, oh saudara yang belum percaya, saudara telah percaya, saudara telah diselamatkan. Amin. Saudara akan berjalan di dalam perlindungan, kesehatan, penyediaan, keutuhan, kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Amin. Salam, sampai jumpa.